Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كن وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kesempatan untuk sama-sama melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi bagian amal saleh kita yang diterima oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga hari kiamat kelak. Semoga di yaumil qiyamah kelak kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas cabang-cabang iman. Kita ambil dari kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Al-Imam Baihaqi rahimallahu ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki cabang iman yang ke-31. Alhamdulillah tidak terasa sudah 31 cabang iman kita pelajari. Sudah 30 cabang iman kita pelajari. Hari ini kita masuk cabang iman yang ke-31. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, cabang iman yang ke-31, muallif rahimahullahu taala menuliskan di dalam kitab beliau dengan judul Ikhlasul Amal Lillahi Azza wa Jalla wa Tarkur Riya. Cabang iman yang ke-31 adalah mengikhlaskan
setiap amalan, setiap perbuatan, setiap ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, wa tarkur riya, dan meninggalkan perbuatan riya. Jamaah sekalian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang bersama para sahabatnya tentang bahayanya fitnah Dajjal. Rasulullah menceritakan kepada mereka, para sahabat beliau, tentang bahayanya fitnah Dajjal. Hampir sulit bagi umat beliau untuk bisa lepas dari yang namanya fitnah Dajjal. Ibarat kata, kalau sudah ketemu dengan Dajjal, maka untuk lepas dari fitnah Dajjal itu sulit. Kenapa? Karena Dajjal hanya memberikan dua pilihan kepada siapapun yang dia temui. Yang pertama, ikuti aku, maka aku akan berikan apapun yang engkau minta. Jadi apapun yang kita minta akan dipenuhi oleh Dajjal. Inilah kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya sebagai fitnah bagi kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pilihan yang kedua, kalau kamu tidak ikuti aku, maka konsekuensinya adalah akan dibunuh oleh Dajjal. Di dalam beberapa riwayat diceritakan dibunuhnya itu disiksa terlebih dahulu. Ya, digergaji dari atas kepala sampai bawah. Sehingga Rasulullah SAW, beliau ketika membicarakan tentang fitnah Dajjal kepada para sahabatnya, beliau khawatir kalau seandainya umat beliau tidak bisa lepas dari yang namanya fitnah Dajjal. Maka kemudian Rasulullah pun pergi meninggalkan para sahabatnya untuk kembali ke rumahnya. Saat itulah para sahabat kemudian mereka saling berbicara tentang fitnah Dajjal dan mereka mengkhawatirkan diri mereka dan keluarga mereka dari fitnah Dajjal yang baru saja mereka dengar dari Rasulullah SAW. Saking khawatirnya mereka sampai sebagian sahabat ada yang menangis karena takut dengan yang namanya fitnah Dajjal menimpa kepada mereka. Kemudian selang berapa lama kemudian Rasulullah mendatangi kembali para sahabatnya yang saat itu masih berbincang-bincang di masjid beliau. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai para sahabatku, apa yang kalian omongkan? Apa yang kalian bicarakan? Madza tatakallamun? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami masih berbicara tentang fitnah Dajjal yang baru saja engkau sampaikan kepada kami. Kami khawatir ya Rasulullah, kami takut kalau seandainya kami dan keluarga kami terkena fitnah Dajjal. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum, wahai para sahabatku, aku akan beritahukan kepada kalian akhwafu ma akhafu alaikum. Ada satu hal yang paling aku khawatirkan menimpa kepada kalian, bahkan jauh lebih aku khawatirkan dibandingkan fitnah Dajjal. Ala ukhbirukum ma akhafu alaikum min fitnatil masihid Dajjal. Fitnah Dajjal yang kalian khawatirkan, yang baru saja aku sampaikan kepada kalian, wahai para sahabatku, ada lagi yang lebih aku khawatirkan menimpa kepada kalian. Maka kemudian para sahabat bertanya, madza ya Rasulullah? Apa yang paling engkau khawatirkan menimpa kepada kami ya Rasulullah daripada fitnah Dajjal? Maka kemudian Rasulullah menjawab, yaitu asyirkul khafi, yaitu syirik yang tidak terlihat. Syirik yang tersembunyi. Apa syirik yang tersembunyi di sini? Yaitu ar-riya. Yaitu melakukan amal perbuatan dengan diniatkan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, beliau setiap hari mengkhawatirkan jika setiap amal ibadah yang beliau lakukan
ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena antara ikhlas dan tidak ikhlas itu sangat tipis sekali. Saking tersembunyinya sehingga Rasulullah SAW menggambarkan seperti mana namlatus sauda, semut yang berwarna hitam, ya, ala hajarin aswad, di atas batu hitam, fi dhulumatil lail, di dalam kegelapan malam. Kira-kira terlihat enggak semut berwarna hitam di atas batu hitam di kegelapan malam? Enggak bakalan terlihat. Kita saja yang besar seperti ini ketika di dalam kegelapan malam enggak terlihat, apalagi semut yang berwarna hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Maksudnya apa? Riya itu memang tidak terlihat, ikhlas itu memang tidak terlihat, saking sembunyinya sampai kadang kita nggak tahu apakah seseorang itu ketika dia melakukan amalan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau justru tidak ikhlas karena Allah. Makanya para ulama mengatakan yang mengetahui seorang itu melakukan amalan ikhlas atau tidak ikhlas hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang itu ikhlas, orang itu nggak ikhlas. Dan ikhlas itu kaitannya bukan di lisan, tapi kaitannya di hati. Ya, kadang kita sering mendengarkan kalau orang memberikan sesuatu ya kan kepada orang lain, saya ikhlas kok kasih ke kamu. Bisa. Itu nggak bisa dihukumi ikhlas karena ikhlas itu bukan amalan lisan, bukan apa yang diucapkan di lisan. Tapi ikhlas itu adalah apa yang ada di dalam hati dan niat kita ketika melakukan suatu amalan. Maka oleh sebab itu kita lihat beberapa para sahabat Rasulullah dan generasi tabi'in, mereka berusaha untuk mengikhlaskan amalan mereka di dalam setiap mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang dilakukan oleh seorang tabi'in sekaligus cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Seorang cicit Rasulullah yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain itu cucu Rasulullah, bin Ali radhiyallahu anhum. Husain ibundanya Fatimah. Fatimah adalah anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Zainal Abidin punya satu amalan khusus yang beliau lakukan setiap hari, bahkan tidak diketahui oleh siapapun kecuali di saat beliau sudah meninggal dunia baru orang mengetahuinya. Apa amalan khusus yang biasa beliau lakukan? Hampir setiap malam di saat manusia pada umumnya beristirahat, tidur dalam keadaan nyenyak, beliau memikul makanan di atas pundaknya dan kemudian diletakkan, ditaruh di setiap rumah orang-orang fakir dan miskin yang ada di tempat tinggal beliau. Hampir setiap malam beliau melakukan seperti itu. Sambil ditulis di situ ikhlas halal untuk kamu, silakan diambil. Itu beliau lakukan hampir setiap malam. Maka kemudian di pagi harinya, orang-orang fakir dan miskin yang ada di tempat tinggal beliau, ketika mereka membuka pintu rumahnya di pagi hari, apa yang mereka dapati? Di depan rumah mereka terdapat makanan yang diletakkan oleh seseorang yang mereka tidak ketahui siapa yang memberikan kepada mereka. Dan itu beliau lakukan hampir setiap malam. Kemudian setelah beliau meninggal dunia, barulah kemudian diketahui yang melakukan itu adalah Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhum. Apa buktinya? Yang pertama, ketika jenazah beliau ingin dimandikan, ternyata di pundaknya terdapat bekas. Beliau sering mengangkat benda berat. Ya, ada bekasnya. Ada semacam geretan atau semacam bekas-bekas seperti luka.
Kemudian yang kedua, setelah beliau meninggal dunia, ternyata setiap pagi di rumah orang fakir dan miskin tidak terdapat lagi makanan yang biasanya mereka dapati di hari-hari sebelumnya. Masya Allah, bertahun-tahun. Setiap malam beliau melakukan seperti itu, sehingga sampai tidak ada satupun yang mengetahui, hatta keluarganya pun nggak tahu. Karena beliau melakukannya di malam hari, bahkan di saat keluarganya, di saat istri dan anaknya sudah dalam keadaan istirahat. Boleh dicoba Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah. Setiap malam Pak Budi mingkul apa ya kan, datang ke rumah tetangganya, datang ke rumah saudara, boleh dicoba. Tapi jangan diomongin ya, nanti malam saya mau ngasih. Ya, itu berarti ketahuan. Ya. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh. Begitu ikhlasnya para sahabat Rasulullah SAW dan generasi tabi'in di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Ilmu yang dirahmati oleh Allah. Apa pengertian ikhlas? Tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu ta'riful ikhlas. Al-ikhlas pengertiannya adalah qiyamul insan bil fi'li. Seseorang melakukan suatu perbuatan ibtigha'an mardhatillah, semata-mata hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ketika melakukan suatu perbuatan yang diharapkan hanya ada dua. Yang pertama dia mengharapkan keridhaan dari Allah, kemudian yang kedua dia mengharapkan keridhaan dari manusia. Orang yang ikhlas di dalam beramal adalah orang yang melakukan suatu perbuatan ibtigha'an mardhatillah, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah, tidak untuk mencari keridhaan manusia. Wattaqarrub ilaihi wahdahu, dan dia niatkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'al ibti'adi an talabir riya'i wasyuhrah bainan nas. Dan dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan riya wasyuhrah. Apa itu syuhrah? Terkenal di tengah-tengah manusia. Jamaah majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah. Ta'riful ikhlas ini sangat penting untuk kita pahami. Dahulu kala, di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, zaman yang belum ada teknologi, zaman yang belum ada medsos, media sosial, mereka saja sangat-sangat mengkhawatirkan adanya riya di dalam setiap amal ibadah yang mereka kerjakan. Apalagi di zaman kita saat ini. Zaman fitnah. Terkadang teknologi, terkadang media sosial yang kita miliki bisa jadi sebagai sarana bagi kita untuk tidak ikhlas karena Allah di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Maka dari itu jamaah sekalian rahmatullah, penting kita menjaga niat kita. Menjaga keikhlasan kita dalam setiap ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan. Maka dari itu jamaah sekalian rahmatullah Allah, di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya senantiasa memerintahkan kepada kita untuk mengikhlaskan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima yang insya Allah semua kita sudah menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dalam keadaan mukhlis, dalam keadaan ikhlas. Kemudian di ayat yang kami bacakan tadi di pembukaan, yaitu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir,
Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap untuk bisa bertemu dengan Allah, berharap untuk bisa bertemu dengan Allah di dalam jannahnya kelak, maka hendaklah dia melakukan falya'mal 'amalan shalihan, melakukan amal salih, wala yusyrik, dan tidak menyekutukan Allah, tidak riya di dalam setiap amal soleh yang dia kerjakan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, hadis yang tadi kami bacakan di pembukaan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan kita itu tergantung dengan niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, karena setiap orang itu akan dihitung dengan apa yang dia niatkan. Sababul wurud hadis ini, sebab adanya hadis ini, dahulu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka pada saat itu para sahabat Rasulullah berbondong-bondong untuk hijrah. Tapi ternyata ada satu orang yang hijrahnya bukan karena Allah. Bukan karena untuk menjalankan perintah Allah. Tapi karena apa? Karena dia ingin mengikuti seorang wanita yang dia cintai. Namanya Ummu Qais. Jadi ada seorang wanita yang dia cintai, namanya Ummu Qais, hijrah ke Madinah. Karena wanita yang dicintainya hijrah ke Madinah, maka kemudian ini orang juga pingin hijrah. Waduh, perempuan yang saya incar-incar malah hijrah ke Madinah. Udah, saya hijrah aja ke Madinah. Ya. Karena orang kalau sudah mencintai seseorang, dia akan kejar kemanapun orang itu pergi. Itulah yang dinamakan bucin katanya. Ya kan? Dikejar terus. Orang ini juga yang mengejar, karena perempuan ini ikut hijrah ke Madinah, dikejar sama dia. Gak mau dilepaskan begitu saja. Karena kalau dia gak segera mengikuti perempuan ini ke Madinah, ya bisa saja perempuan ini diambil oleh laki-laki yang lain. Dikejar. Berarti apa? Hijrahnya bukan karena Allah. Hijrah yang dia lakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan wanita yang dia cintai. Maka sampai Rasulullah mengatakan, "Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Ada di antara sahabatku, kata Rasulullah, yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, dan mereka lah akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi ketika hijrah mereka ikhlas karena Allah, ya itulah mereka dapatkan, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menerima amal hijrah yang mereka lakukan. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya, kata Rasul, orang yang melakukan hijrahnya hanya untuk mendapatkan dunia, semata-mata untuk mendapatkan dunia, awimra'atin yankihuha, atau semata-mata untuk mendapatkan wanita yang dia cintai agar bisa dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kemudian Rasulullah mengatakan, maka hijrahnya mendapatkan apa yang dia inginkan saja. Ya udah, dapat wanita itu dapat. Maka kemudian orang ini dikenal muhajir Ummu Qais. Bukan muhajir saya ya. Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Ya. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmati oleh Allah, penting kita menata niat kita. Menata keikhlasan kita di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau, dan juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, telah meletakkan beberapa poin-poin penting agar bagaimana kita bisa ikhlas di dalam setiap ibadah, ikhlas di dalam setiap amal soleh yang kita lakukan. Yang pertama, kaifiyatul ikhlasu lillahi fil amal. Bagaimana cara kita supaya bisa ikhlas di dalam beramal.
Ya, karena ikhlas itu sulit. Sulit. Ya. Setan akan sering menggoda niat kita untuk tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan, contoh setiap kali sholat, di awal kita sudah ikhlas. Tapi kemudian ketika takbiratul ihram datanglah setan. Ayo, perbagus sholatnya. Tuh mumpung di belakang ada camermu. Oh iya, diperbagus sholatnya. Dilihat sama camer, oh Masya Allah calon menantuku luar biasa sholatnya. Cocok sudah kalau aku jadiin menantu nanti. Semakin diperbagus lagi sholatnya. Semakin diperbagus terus setan akan menggodanya. Sampai akhirnya sholatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui cara bagaimana kita supaya ikhlas karena Allah. Yang pertama, as-sa'yu li adami izharul amal alladhi yakumu bihi. Sebisa mungkin setiap amalan ibadah yang kita lakukan, setiap amal soleh yang kita lakukan, tidak kita perlihatkan di hadapan manusia yang lainnya. Sebisa mungkin. Kecuali kalau memang ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Gak mungkin kan Pak Sulis sholat jamaah di masjid, badannya ditutupin semua biar orang gak ngelihat beliau. Gak mungkin. Ini siapa ya? Gak mungkin. Kalau yang namanya ibadah sholat beribadah berjamaah, ya mau gak mau ya karena bersama orang lain pasti akan terlihat. Tapi kalau yang namanya ibadah-ibadah yang tidak dilakukan secara berjamaah atau tidak di hadapan orang lain, sebisa mungkin untuk tidak dilakukan di hadapan orang lain. Contoh, ibadah sunnah misalnya. Dulu ada seorang tabi'in namanya Ja'far. Beliau setiap kali melakukan sholat sunnah itu tidak pernah beliau lakukan di masjid. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Beliau melakukannya di rumah. Kenapa? Yang pertama, khawatir takut tidak adanya ikhlas. Kemudian yang kedua, memang dalam hadis Rasulullah mengatakan, afdhalus salatu fil baiti illal maktubah. Salat yang paling utama itu dilakukan di rumah kecuali salat 5 waktu. Jadi kalau salat sunnah itu memang paling bagus di rumah. Kecuali salat tahiyatul masjid kan nggak mungkin dilakukan di rumah. Itu namanya tahiyatul bait. Ya bukan tahiyatul masjid. Tapi selain salat tahiyatul masjid, salat apapun sunnah qobliyah atau ba'diyah itu lebih baik dilakukan di rumah. Bukan berarti nggak boleh di masjid, ya silakan boleh di masjid. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baiknya di rumah. Ya sebisa mungkin. Setiap amal soleh, setiap ibadah kita tidak melakukannya di hadapan orang lain. Kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan di antara 7 golongan yang nanti kelak di yaumil kiamah Allah akan memberikan kepada mereka naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah warajulun yatasaddaq bimalihi fayahfa'a, orang yang bersedekah dengan hartanya kemudian dia sembunyikan hatta la ta'rifu shimaluhu ma yunfiku yaminuhu, sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi sembunyi-sembunyi. Kalau memang bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka lakukanlah secara sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ar-rahbatu min ayyashtahiral muslim bima yaf'al. Seseorang tidak senang dengan yang namanya terkenal atau masyhur di tengah-tengah manusia dengan apa yang dia lakukan. Ya, mohon maaf jamaah sekalian rahmatillah Allah, zaman sekarang ini zaman fitnah. Orang senang yang namanya terkenal. Orang senang yang namanya ketika dia diviralkan atau viral terkenal. Maka banyak orang kadang melakukan suatu hal yang aneh-aneh biar terkenal, biar viral.
Ya, akhirnya sering diundang kemana, ya diundang di media, diundang di podcast dan sebagainya. Zaman sekarang zaman fitnah, orang lebih senang terkenal daripada tidak terkenal. Padahal dahulu kala generasi terdahulu, para salafun saleh, mereka benci yang namanya terkenal. Mereka berusaha untuk menyembunyikan supaya mereka tidak dikenal oleh orang yang ada di sekitar mereka. Sampai ada seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Mubarak radhiyallahu an. Ibnu Mubarak ini seorang ulama tabi'in yang punya kekayaan yang sangat luar biasa. Itu beliau terkenal sebenarnya, tapi suatu hari beliau pernah sholat di satu tempat, di satu masjid, sampai orang-orang yang ada di masjid itu enggak mengenali beliau. Kemudian sama sahabatnya ditanya, "Wahai Ibnu Mubarak, kenapa mereka enggak mengenalimu? Padahal kan engkau adalah orang terkenal. Seorang ulama besar, seorang tabi'in." Apa jawaban Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu? "Justru seperti inilah yang aku senangi. Orang tidak mengenaliku. Sehingga aku lebih khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu." Ya. Maka cara yang kedua agar bagaimana kita bisa mengikhlaskan setiap amal ibadah kita, yaitu dengan cara apa? Ar-rahbatu min ayyashtahirul muslim bima yaf'al. Kita benci yang namanya terkenal. Kita tidak senang dengan yang namanya terkenal. Sebisa mungkin jangan sampai kita menjadi orang yang terkenal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, asy'ur daiman bi anna ma fa'alahu syakhs laisa kamilan. Bagaimana supaya kita bisa ikhlas di dalam amal perbuatan kita? Kita merasakan setiap ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang tidak sempurna. Masih banyak kekurangannya. Ya, jangan, wah, ini ibadah saya sempurna. Wah, sudah sempurna sholat saya, rukunnya sudah saya penuhi syaratnya. Masih banyak kekurangan yang ada di dalam ibadah yang kita lakukan. Ya, masih banyak ya hal-hal yang belum kita penuhi di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia ini bukan orang yang sempurna. Enggak ada manusia yang sempurna kecuali para nabi dan rasul. Kita ini manusia yang penuh dengan apa? Kekurangan. Termasuk di dalam ibadah pun banyak sekali kekurangan kita. Ya. Buktinya apa? Begitu sholat Allahu Akbar, mohon maaf memang lisannya membaca doa, membaca dzikir, membaca bacaan sholat. Tapi mohon maaf, pikirannya melayang ke mana-mana. Mikirin pekerjaan, mikirin belum makan, mikirin apa lagi ya kan. Memang ada kekurangan? Memang. Kita semua ini pasti banyak kekurangan. Termasuk di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Maka jangan pernah merasa, oh ibadah saya sempurna, wah ibadah saya nilainya 100. Jangan. Ya. Tapi haruslah di dalam diri kita merasa kita masih banyak kekurangan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, ini yang terpenting juga, al-khauf min adamil qubul. Ada perasaan takut dan khawatir setiap kali selesai melakukan ibadah, dengan ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk membangun Ka'bah, suatu amalan yang tidak Allah perintahkan kepada manusia yang lainnya kecuali hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah khusus yang Allah berikan kepada beliau. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Setelah selesai membangun Ka'bah, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim saat itu? Apakah beliau bangga dengan amalan yang beliau lakukan? Oh, ini nah, saya sudah bangun Ka'bah. Khusus, tidak ada manusia yang lainnya yang membangun Ka'bah kecuali saya. Ini satu prestasi yang bisa saya banggakan. Beliau enggak bangga sama sekali dengan amalan yang beliau lakukan. Tapi justru apa yang beliau lakukan? Beliau menangis, mengadahkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami.
Beliau khawatir dan takut seandainya ibadah khusus yang Allah perintahkan kepada beliau tadi membangun Ka'bah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut beliau, khawatir. Padahal itu amalan yang sangat luar biasa. Coba kalau kita hitung pahalanya sudah berapa jutaan pahala yang didapat oleh Nabi Allah Ibrahim. Jutaan manusia yang mengitari Ka'bah, tawaf di sekeliling Ka'bah. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim hatta al-an sampai saat ini berapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Suatu amalan yang sangat istimewa. Tapi beliau masih khawatir jika seandainya apa yang beliau lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang ayat tadi, tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau menangis, kemudian beliau mengatakan, ya, suatu hal yang sangat istimewa yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Suatu amalan yang khusus yang Allah perintahkan hanya kepada beliau, tidak Allah perintahkan kepada manusia yang lainnya, tapi masih punya perasaan khawatir dan takut kalau seandainya apa yang beliau lakukan tidak Allah terima. Makanya dahulu kala jamaah sekalian rahmatullah, para sahabat, para generasi salafun saleh terdahulu setelah berlalunya bulan Ramadan, 6 bulan sesudahnya, apa yang sering mereka minta dan mohon kepada Allah? Agar Allah menerima setiap ibadah yang mereka lakukan, terutama di bulan Ramadan. Makanya kenapa kita ketika Idul Fitri disunahkan untuk mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Karena kita mendoakan saudara kita agar mereka, saudara kita tadi, diterima setiap ibadah-ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Hadirkan perasaan takut dan khawatir di dalam diri kita. Di setiap ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kebalikannya pede. Wah, saya yakin pasti Allah terima ibadah saya. Kan ibadah saya sudah sempurna, udah khusyuk sholat saya, udah sesuai rukun dan syarat. Bukan. Justru sebaliknya. Al-khawf min adamil qubul. Takut kalau seandainya ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kelima, musawatu mad'un nas lahu wa dhammatuhum fima yaf'al fala yu'jibu bi nafsihi. Dia berusaha menjauhkan dirinya dari segala pujian-pujian yang disampaikan oleh manusia yang lainnya. Kalau seandainya pun dipuji orang itu tidak menjadikan dirinya ujub. Apa itu ujub, Pak Budi? Bangga. Iya dong, siapa dulu, ya kan? Boleh. Kamu kok bagus banget amalan? Iya, siapa dulu? Kan saya. Oh, kok anak kamu soleh? Iya dong, siapa dulu? Kan anak saya. Anak saya kan soleh. Nggak boleh. Fala yu'jib binafsihi. Tidak bangga, tidak ujub dengan amalnya. Bahkan ketika orang muji pun itu tidak menjadikan pengaruh terhadap dirinya. Begitupun sebaliknya. Ketika orang menghina dia, mencela amal perbuatan yang dia lakukan, tidak menjadikan kemudian dia futur. Apa itu futur? Males beramal lagi. Udahlah, ngapain saya sholat jamaah di masjid, orang pada mencela saya, orang pada bilang saya so alim dan sebagainya. Udahlah, mendingan saya sholat di rumah saja. Enggak. Dipuji tidak menjadikan dia terbang tinggi. Dicela tidak menjadikan dia jatuh ke bawah. Tapi ketika dipuji ya biasa saja. Kenapa? Karena yang dia harapkan bukan pujian manusia, tapi adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, al-istifada min ahbari wa qasasi man ahlasu fi hayatihim wattibaihim. Dia berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah bagaimana orang-orang terdahulu berusaha mengikhlaskan amal ibadah mereka dan berusaha untuk mencontohi mereka. Seperti tadi ya, bisa mengambil faedah dari kisahnya siapa? Cicitnya Rasulullah Ali Zainal Abidin bin Husain. Wattibaihim, dan berusaha mengikuti mereka. Ya.
Mungkin suatu saat Pak Cucu ingin bersodakoh, ya, tapi transfer ke tempat orang lain nggak ngomong-ngomong, nggak masalah. Atau transfer ke rekening masjid kemudian nggak laporan, nggak masalah, boleh-boleh saja. Walaupun masjid nggak tahu ini siapa yang transfer ya, ini siapa yang ngirimkan uang, ya itu yang mengetahui hanya Pak Cucu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Wattibaihim, dan berusaha mengikuti mereka. Kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin, silakan. Setiap sedekah, setiap infak yang kita lakukan kemanapun, hatta ke masjid, tidak kita kabarkan kepada orang lain. Ya. Kita lakukan secara sembunyi. Kemudian yang selanjutnya, al-khirsu 'alal ilmi bi ahamiyatil ikhlas lillahi ta'ala. Berusaha, ya, untuk menuntut ilmu, terutama ilmu tentang pentingnya ikhlas. Ya. Orang bisa ikhlas setelah dia mempunyai ilmu tentang ikhlas. Ya. Kemudian yang selanjutnya, at-taqarrub ilallahi ta'ala bid-du'a. Di antaranya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa ikhlas di dalam ibadah yang kita lakukan. Yang pertama, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta kepada Allah agar hati kita, tsabbit qalbi, hati kita itu diniatkan ikhlas karena Allah. Ya Allah, teguhkanlah, tetapkanlah hati kita supaya ikhlas. Tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian di doa yang lain Rasulullah SAW mengajarkan kita juga sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, dari perbuatan-perbuatan syirik, termasuk perbuatan riya, perbuatan tidak ikhlas karenamu. Minta kepada Allah, banyak berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keikhlasan. Kemudian membaca ta'awud setiap kali kita melakukan ibadah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena yang menjadikan niat kita nggak ikhlas itu adalah godaan dari setan. Setan berusaha yang pertama menghalang-halangi kita dari beribadah, sehingga kita pun nggak beribadah. Ketika dia nggak berhasil menghalangi kita dari beribadah, apa yang dia lakukan selanjutnya? Dia berusaha merusak niat kita. Maka setiap kali kita ingin melakukan ibadah, sholat, sedekah, apapun, jangan lupa membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar apa? Agar Allah memberikan kita perlindungan dari godaan setan, termasuk mereka ketika menggoda kita untuk tidak ikhlas karena Allah di dalam ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, at-tafakkur bil mauti wa annahu qadim la mahalah. Ingat bahwasanya dengan tidak ikhlasnya kita di dalam beribadah itu nanti akan membahayakan keadaan kita di alam akhirat kelak. Kenapa? Karena yang pertama, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Kita hanya mendapatkan capek, kita hanya mendapatkan lelah. Nanti di akhirat kelak ketika Allah menghisab kita, Allah memaparkan seluruh amal soleh, seluruh ibadah, seluruh perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Ternyata nggak ada satupun ibadah yang kita lakukan. Ya Allah, mana sholatku, mana zakatku, mana sedekahku, mana puasaku, ya Allah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dahulu ketika di dunia, ketika kamu melakukan ibadah, sholat, zakat, puasa dan sebagainya, kamu tidak niatkan untukku. Kamu tidak melakukan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak untuk Allah, tapi diniatkan untuk selainku, kata Allah. Maka saat ini hilang semua ibadah yang kamu lakukan. Maka banyak kita bertafakur, mengingat, merenungkan
Kalau seandainya kita tidak ikhlas, apa konsekuensi yang akan kita dapatkan? Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi beberapa tips cara bagaimana kita bisa mengikhlaskan setiap ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, thamaratul ikhlas. Buah dari keikhlasan. Apa keutamaan ketika kita ikhlas karena Allah di dalam setiap ibadah yang kita lakukan? Yang pertama, sababun fi duhuli jannatin na'im. Ikhlas adalah sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, uluwud darajat wal rif'ah wal izzah fid dunya wal akhirah. Orang yang ikhlas karena Allah di setiap ibadah yang dilakukan, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, hifdzul muslim min kullin ada yakadu yusibuhu wa hifdzuhu min wasawisi syaitan. Orang yang ikhlas akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, termasuk dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Kemudian yang keempat, husulul barakah wad dawam minal amal alladhi yaf'aluhul muslim. Orang yang ikhlas akan mendapatkan keberkahan dari setiap apa yang dia kerjakan. Ya, jadi dari setiap amal soleh yang kita lakukan, jika kita niatkan ikhlas karena Allah, insya Allah, Allah juga akan menurunkan keberkahannya. Kemudian yang kelima, tanqiyatu nafsul muslim wa tasfituha minal ahqad wa du'afin minal amrad al-qalbiyah. Ikhlas bisa membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dari iri, dari penyakit dengki, penyakit dendam yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Insya Allah bisa kita obati, bisa kita sembuhkan dengan ikhlas karena Allah. Kemudian yang keenam, ghufranud dunubul muslim al-mukhlis lillahi ta'ala. Orang yang ikhlas akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yang ketujuh, tafriju ma yudhiku 'alal muslim. Orang yang ikhlas akan diberikan oleh Allah kemudahan, solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Kalau dia ikhlas, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Kalau dia ikhlas, insya Allah Allah akan melapangkan hatinya. Kemudian yang terakhir, ikhlas juga menjadi sebab mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dan sebab turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita tata niat kita. Para ulama sering mengingatkan tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah? Perbarui niat kita. Kita evaluasi selama ini ketika kita beribadah sudah ikhlaskah kita karena Allah? Kalau belum, ayo kita rubah. Kita ganti niat kita menjadi ikhlas karena Allah. Kita berusaha membersihkan hati kita dari segala macam kesyirikan, terutama dari amalan-amalan riak yang menjadikan setiap ibadah yang kita lakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mukhlisin, senantiasa ikhlas di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dan semoga kita istiqomah di dalam keikhlasan kita sehingga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.